Shalom, dalam video ini kita akan sama-sama menyaksikan introduksi terhadap Kitab Amsal. Kitab Amsal menyajikan beragam pepatah, beragam hikmat, beragam instruksi yang dianggap berasal dari satu golongan scribes atau yang disebut orang bijaksana di istana raja. Bukti-bukti ini dapat kita lihat misalnya dalam Yeremia 18 ataupun dalam Yeskiel 7 ayat 26 sampai 27. Kitab Amsal secara garis besar dapat dikatakan adalah kumpulan pepatah atau nasihat. Pepatah ini datang dari hasil observasi dan juga datang dari hasil refleksi para penulisnya. Pepatah ini mengajarkan para pembacanya tentang perilaku yang tepat. Karena itu kita dapat menyebut bahwa kitab Amsal berisi instruksi praktis. Kita masuk di dalam latar belakang kitab Amsal. Kitab Amsal memiliki boleh dibilang latar belakang yang timeless atau tidak terpengaruh oleh konteks-konteks khusus. Mengapa demikian? Karena kita melihat kitab Amsal ditulis dengan tujuan supaya apa yang tertulis di dalamnya dapat dipakai untuk mengajar calon raja dan para bangsawan dalam setiap zaman. Dan apa yang terdapat dalam kitab Amsal dapat disebut adalah sebuah suksesi hikmat atau meneruskan hikmat dari satu generasi kepada generasi seterusnya. Kitab Mazmur, kitab Amsal, kalau kita lihat di sini di dalam penulis dan tahun peristiwa, seringkali diatributkan kepada Salomo. Tetapi dalam Amsal 10 sampai 26 disebutkan bahwa pegawai-pegawai Hizkia mengumpulkan sejumlah Amsal. Kemudian ada juga sosok lain yaitu Agur bin Yake dan juga Lemuel Raja Masa. Ini adalah dua tokoh yang terdapat dalam dua pasal terakhir di kitab Amsal. Mereka menurut tradisi adalah raja yang berasal dari Edom. Nah, kenapa ya kok kitab Amsal mencantumkan nasihat dari Raja non-Israel? Ini sekali lagi menegaskan bahwa bagi bangsa Israel, hikmat itu adalah suatu hal yang universal. Setiap bangsa, baik itu adalah bangsa pilihan Allah ataupun bukan, tetap mempunyai hikmat yang tetap berguna. Nah, maka dari ini kita sebenarnya sebagai orang Kristen tidak boleh menganggap remeh ucapan-ucapan hikmat atau nasihat-nasihat yang datang dari orang-orang non-Kristiani. Kita tetap harus menghargainya sebagai sebuah wahyu umum yang diberikan oleh Allah. Nah, maka dari itu tahun penyusunannya diduga datang dari abad ke-8 sampai abad ke-6. Apa sih tujuan penulisan kitab Amsal? Kitab Amsal yang pertama dipandang sebagai instruksi praktis ya bagi umat Allah itu Israel. Arti kata praktis artinya dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kitab Amsal kurang lebih menjadi sebuah tuntunan bagaimana sih caranya hidup sebagai umat pilihan Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja misalnya, dalam bercocok tanam, dalam membuat perjanjian dengan sesama, dan seterusnya. Kitab Amsal juga mengajarkan pentingnya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini terkait dengan Taurat. Jadi, orang yang takut akan Tuhan atau yang telah dijabarkan dalam introduksi kitab hikmat, yaitu kebergantungan kepada Allah, itu tidak bisa dilepaskan dari sikap taat terhadap Taurat. Kitab Amsal juga menekankan pentingnya firman Tuhan. Firman Tuhan dianggap sebagai tuntunan
panduan di dalam menjalani kehidupan. Kita masuk di dalam tema-tema kitab. Tema yang pertama dan boleh dibilang menjadi tema sentral dalam kitab Amsal adalah takut akan Tuhan. Dalam tema ini, takut akan Tuhan dipahami sebagai pengenalan akan Tuhan Allah. Pengenalan akan Tuhan Allah digadang-gadang sebagai sumber hikmat. Siapa yang takut akan Allah, dia akan mendapatkan hikmat. Dan siapa yang takut akan Allah, dia akan berperilaku dengan benar. Sekali lagi, hikmat di sini tidak sama dengan kecerdasan atau kepandaian. Sehingga kita tidak bisa mengatakan orang yang takut akan Allah pasti pintar pelajaran, misalnya IPA atau matematika dan sebagainya. Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan cakap, akan terampil di dalam menghadapi lika-liku kehidupan. Dan kitab Amsal juga menyatakan bahwa takut akan Tuhan adalah sikap bergantung penuh kepada Tuhan. Sekalipun memang prinsip pembalasan tidak terjadi sesuai ekspektasi atau dugaan kita. Nah, prinsip pembalasan atau prinsip retribusi di dalamnya itu mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah dan kasih mendatangkan berkat. Tuh, dan juga berkat di sini jangan dipahami sebagai dalam hal material, tetapi lebih dipahami sebagai suatu keadaan yang baik dan suatu keadaan yang benar. Seperti itu. Nah, terkait dengan kitab Amsal yang banyak mengajarkan tentang berkat, kita harus pahami bahwa Amsal sifatnya adalah seperti peribahasa. Apa artinya? Artinya, kitab Amsal tidak pernah memberikan jaminan mutlak. Sama seperti peribahasa, misalnya, tong kosong nyaring bunyinya. Apakah tong yang kosong selalu nyaring? Tidak juga. Apakah kemudian tong kosong ketika diartikan orang yang banyak bicara tidak ada ilmunya selalu demikian? Tidak juga. Ada orang yang pintar dan dia hobi berbicara, dia sangat gemar berbicara. Ada juga memang orang-orang yang banyak bicara tetapi tidak punya ilmu. Karena itu sekali lagi, apa yang terdapat di dalam kitab Amsal tidak bisa dianggap sebagai jaminan mutlak. Yang terdapat di dalam kitab Amsal lebih kepada prinsip-prinsip umum. Tema terakhir yang terdapat di dalam kitab Amsal adalah ucapan manusia, dan nanti kita akan melihat ke dalam seksualitas manusia. Dalam kitab Amsal, ucapan manusia dianggap mempunyai kuasa, baik secara positif maupun negatif. Misalnya, berkuasa menyembuhkan, berkuasa menyelamatkan, ataupun berkuasa mendatangkan hal-hal yang jahat. Di sisi lain, sekalipun mempunyai kuasa, kitab Amsal memandang ucapan itu sia-sia. Kenapa? Karena tidak bisa mengungkapkan 100% isi hati manusia. Tuh, orang bisa saja berkata, saya bahagia, tetapi dalam hatinya dia tidak bahagia. Orang bisa saja misalnya berkata, saya tidak sebel, tetapi ternyata dia sebel dalam hatinya. Tuh. Dan kemudian, perkataan yang berhikmat selalu timbul dari sikap karakter yang benar dan selalu timbul dari pertimbangan-pertimbangan manusia. Perkataan yang berhikmat tidak timbul dari karakter yang fasik dan juga dari sikap yang serampangan. Kitab Amsal mengajarkan kepada kita untuk menjauhi dosa-dosa seksual. Hal ini misalnya terdapat dalam nasihat yang disebut perempuan hikmat dalam Amsal 7, Amsal pasal 8. Di sana hikmat seperti seorang perempuan yang menasihatkan laki-laki muda untuk menghindari penzinahan, menghindari perilaku seksual yang tidak pantas.
Kitab Amsal menyatakan kita perlu menyeleksi pasangan hidup dengan baik. Dan ini yang ironis memang, Kitab Amsal ditulis dengan dorongan pernikahan yang monogami, sekalipun Salomo dan juga banyak tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama yang berpoligami. Tetapi Kitab Amsal pada intinya mendorong pembacanya untuk menjalani pernikahan yang monogami. Berikut ini adalah garis besar dari Kitab Amsal, dan garis besar ini sekaligus mengakhiri penjelasan introduksi Kitab Amsal. Tuhan Yesus memberkati.